Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tadi kemarin pagi ya, yaitu ayat ke-15 surah Al-A'la. Jadi kita sudah masuk ke ayat 15 surah Al-A'la, teman-teman sekalian. Kemarin kita baru bahas sampai ke huruf waw. Huruf dha sudah kita bahas, tapi baru kita bahas singkat. Nanti kita bahas lagi pada kesempatan kali ini ya. Kita bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid ya, insyaallah. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja. Sekarang kita akan mulai bahas ya. Kita mulai lagi dari pembahasan huruf yang ini ya. Nah, maaf ya, salah. Kita mulai lagi bahasan dari huruf yang Masya Allah. Kita mulai lagi bahas dari huruf yang ini ya. Oke. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf dzal ya. Namanya adalah huruf dzal. Jadi kita harus tahu nama aslinya. Nama asli hurufnya adalah huruf dzal. Nah ya, huruf dzal. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal, teman-teman sekalian, ada 3, tapi kita akan bahas 4 ya, untuk bentuk kehati-hatian kita. Oke, 1, 2, 3, 4. Baik. Nah, poin 2, poin 3, poin 4 itu termasuk kesalahan besar yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama dulu sedikit. Siapa di antara teman-teman yang punya anggapan bahwasannya dzal itu dianalogikan seperti digigit sedikit ujung lidahnya? Ada di antara teman-teman yang menganalogikan bahwasannya huruf dzal itu dilafalkan seperti digigit ujung lidahnya sedikit? Ada enggak? Boleh enggak seperti itu? Boleh. Ya. Jadi juga saya sama dulu menganalogikan bahwasannya huruf dzal itu dilafalkan seperti ujung lidahnya digigit sedikit. Tapi sekarang saya tidak lagi menggunakan analogi tersebut. Kenapa? Karena khawatir ada teman-teman yang baru belajar, yang awam banget misalnya gitu ya, menganggap bahwasannya seperti digigit itu betul-betul digigit. Nah, nanti kita akan bahas poin pertama ini. Jadi huruf dzal itu sebenarnya bukan betul-betul digigit. Nanti kita bahas seperti apa huruf dzal dilafalkan ya. Kita lanjut dulu ke kesalahan 2 ya. Ke kesalahan kedua ya, huruf dzal seringkali dilafalkan menjadi huruf dal, tertukar menjadi huruf dal ya. Ini kesalahan besar. Poin 2, poin 3, poin 4 itu kesalahan besar. Kenapa? Karena kesalahannya sudah menukar huruf. Huruf yang satu dengan yang lain tertukar, itu bisa menjadi kesalahan yang besar ya. Nah, huruf dzal tertukar dengan huruf dal biasanya karena dari segi bentuk. Kalau dal dia tanpa titik, kalau dzal dia pakai titik ya. Jadi banyak orang melafalkannya wadakaro, bukan wadakaro tapi wadzakaro. Jangan jadi huruf dal ya. Oke. Nah, lanjut. Banyak juga orang melafalkan huruf dzal itu ri, ru, ar. Bukan berarti getaran dari huruf ro itu getarannya berlebihan, tidak ya. Oke, tetap dia getarannya tetap tegas, kuat, jelas, tapi nggak berlebihan. Ro, ri, ru, r. Jadi jangan sampai bablas juga. Ro, ri, ru, jangan juga hilang. Ro, ri, ru. Tetap harus tegas, lugas, dan jelas huruf ro itu dilafalkan ya. Lanjut lagi ya. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya, nah jadi dia punya sifat yang namanya adalah takrir. Lanjut ya. Dia punya sifat namanya adalah takrir ya. Apa itu takrir tadi? Getarannya tidak boleh berlebihan. Selanjutnya teman-teman sekalian ya, huruf ro di sini kita lihat dia harokatnya berharokat apa? Baris baris atas. Harokat baris atas itu dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah ya. Coba teman-teman saya izin bertanya, basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal apa? Basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal apa? Basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal apa? Dibaca dengan vokal A. Oke. Pertanyaannya, kenapa huruf ro nggak kita baca wadzakara? Wadzakarasma, tapi malah condong kepada vokal O.
Wa dzakaru. Kenapa? Bukankah fathah itu harusnya vokal A? Tapi kenapa dia dibaca dengan vokal O? Karena huruf ro ketika berharokat fathah dia mesti dibaca dengan keadaan yang tebal. Ada yang ingat? Di awal banget tadi ketika kita live, kalau misalnya kita lafalkan ketika berharokat fathah baris atas, vokal yang keluar adalah vokal A, maka itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Tapi misalnya vokalnya adalah vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Iya enggak? Nah, sekarang huruf ro di sini, kenapa vokalnya tidak ra, wa dzakara, tapi wa dzakaru? Karena huruf ro ketika dia berharokat fathah mesti dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya, gitu. Ini ada pertanyaan dari Bunda Anita nih. Ustadz, gimana cara menyampaikan kepada anak-anak huruf yang susah diucapkan, khususnya anak-anak di bawah 5 tahun? Contohkan. Contohkan saja. Contohkan. Huruf-huruf yang sulit, contohkan saja. Contohkan. Anak-anak itu peniru yang ulung. Contohkan saja. Gak usah dibawa istilah-istilahnya. Contohkan saja. Dengan bahasa yang mudah. Dek, huruf ain itu dilafalkannya begini ya. Gak apa-apa, masih masuk ke hidung gak masalah. Ini kayak suaranya Suneo gitu, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa membedakan dulu. Nanti penyempurnaannya ketika dia beranjak dewasa. Ya, gitu. Oke. D, huruf zal itu ujung lidahnya dikeluarin sedikit. Za. Udah gitu aja. Ya. Lanjut. Oke, jadi huruf ro itu kenapa ketika fathah dia nggak dibaca dengan vokal A, tapi dia dibaca dengan vokal O? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca tebal ketika ro berharokat fathah. Ya. Oke. Lanjut. Nah, pertanyaannya, Bang, kenapa sih huruf tebal itu atau huruf yang harus dibaca tebal ketika fathah, kenapa vokalnya nggak vokal A sih? Kenapa dia berubah menjadi vokal O sih? Apa yang membuat vokal A-nya berubah jadi vokal O? Nah, gini. Teman-teman, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf-huruf yang tebal ketika fathah kan keluarnya vokal O? Siapa teman-teman yang melafalkannya masih sengaja monyong-monyong? Contohnya begini. Wa dzakaro. Nah, dimonyongin. Wa dzakaro. Ada di antara teman-teman yang memonyongkan mulut ketika kita melafalkan vokal O? Ada nggak? Ada nggak? Jujur. Wa dzakara asma rabbih fasholla. Nah, teman-teman, vokal O pada huruf berharokat fathah, yaitu huruf tebal, itu tidak dilafalkan dengan cara memonyongkan mulut, memuncungkan mulut, memanyunkan mulut, ro, tidak. Ya, jadi begini, huruf tebal atau huruf yang harus dibaca dengan keadaan yang tebal, ya, itu tidak dibaca monyong, tidak dibaca mm. Mm itu apa? Tidak dibaca maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya, enggak. Tapi huruf tebal itu punya sifat yang disebut dengan apa? Disebut dengan isti'la. Isti'la itu kita sebut juga dengan apa? Dengan PLN. Ingat, PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, tapi pangkal lidah naik. Nah, begini ya, saya contohkan ya. Huruf-huruf yang harus dia dibaca tebal, dia punya sifat yang disebut dengan isti'la. Huruf tebal itu akan menjadi tebal kalau dia punya sifat isti'la. Isti'la itu apa? Nih, kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Ini bagian ujung lidah kita, ini bagian tengah lidah kita, ini bagian pangkal lidah kita. Nah, huruf tebal itu dia akan menjadi tebal kalau diangkat pangkal lidahnya ke atas begini. Enggak di bawah, di atas. Ya. Pangkal lidah itu adalah bagian lidah terdalam kita. Pangkal lidah itu adalah bagian lidah terdalam kita. Pangkal lidahnya naik, kalau tepat teman-teman melafalkan pangkal lidahnya naik, ketika vokal A mau keluar, karena pangkal lidahnya nongkrong, tertransformasi vokal A-nya jadi vokal O tanpa harus monyong. Tanpa harus monyong.
Coba ya, perhatikan. Kalau pangkal lidah kita gak naik, ketika kita melafalkan vokal A, harokat fathah, yang keluar seharusnya vokal A. Karena basic fathah itu vokalnya vokal A. Contoh, ini saya nggak pakai pangkal lidah dulu ya. Pangkal lidahnya nggak saya angkat ya, perhatikan. Ra, 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 ra. Bunyi vokal yang terdengar teman-teman tadi itu vokal A atau vokal O? Ra, ra, ra. Ini tanpa pangkal lidah. Ra. Vokal A atau vokal O teman-teman dengar? Vokal A. Kenapa nggak vokal O? Kenapa nggak vokal O? Karena pangkal lidahnya nggak diangkat. Dan basic fathah baris atas itu vokal A. Lagi. Ra, 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 ra. Ya. Sekarang coba angkat pangkal lidahnya. Yang asalnya ra menjadi ro, 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 ro. Lihat mulut saya. Mulut saya nggak jadi monyong. Ro, 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 ro. Kalau pangkal lidahnya nggak naik, ra, 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 ra. Kalau pangkal lidah naik, ro, 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 ro. Bibirnya standby kan nggak jadi ra, ro, ra, ro. Bisa difahami atau tidak sampai sini? Jadi yang membuat vokal A pada huruf tebal berubah menjadi vokal O itu karena pangkal lidahnya diangkat. Kalau pangkal lidah nggak diangkat, nggak akan ada vokal O keluar. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, Bang, bagaimana cara mengangkat pangkal lidah? Latihan. Terus dilatih. Nggak ada trik khusus. Tapi biasanya saya menganalogikan mengangkat pangkal lidah itu seperti teman-teman mau menelan sesuatu tapi nggak ada, atau mendorong lidah teman-teman ke arah dalam. Nah, gitu. Iya Ustadz, bener, kudu diangkat. Saya sudah coba, alhamdulillah. Dicoba. Saya sengaja bolak-balik kamera seperti ini dari contoh ayatnya, ya, contoh pelafalannya, bahkan kita zoom teman-teman biar ikut latihan. Kalau perlu teman-teman sediakan cermin. Ustadz, kok suara Ustadz Khoisyum semua? Kata siapa? Kak Hamzah. Kata siapa? Suara Khoisyum. Tahu dari mana? Suara Khoisyum. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Tahu dari mana suara saya Khoisyum? Tahu dari mana? Mana? Kecuali huruf mim, M dan N. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ya. Apa yang kita dengar bentuk Khoisyum itu suara hidung. Tahu dari mana? Bintang pas dipencet karena ngomongnya M, ada huruf M, huruf N, itu huruf guna bukan? Huruf guna bukan itu. Ketika saya ngomong M, N pasti bintang. M pasti masuk ke hidung. Ya. Tahu dari mana? Nah, lanjut. Ya. Ya. Jadi belum tentu ya. Teman-teman dengar tahu dari mana masuk ke hidung. Ya. Lanjut. Ya. Oke, lanjutkan. Bismillah. Ya, insya Allah tidak masuk ke rongga hidung. Jadi jangan sedengar-dengarnya aja, ya. Oke, lanjut. Ya. Wadzakaro. Ya. Lanjut lagi. Sudah ya, huruf ro sudah kita contohkan tadi, ya. Oke, harokatnya juga sudah kita contohkan juga tadi, ya. Oke, sip. Nah, kita lanjutkan, ya. Gitu. Oke. Wadzakaro. Nah, selanjutnya huruf ro sudah. Nah, di sini huruf ro-nya kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti fathah, ya, fathah berjumpa dengan alif, tapi setelahnya ada tanda sukun, ya, ada tanda sukun, masya Allah, ya, oke. Maka kalau teman-teman lihat di sini ada matobi'i, ya, iya, gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada matobi'i seperti ini,
tapi setelahnya ada tanda sukun, maka mad tabi'inya nggak dibaca ya, si alifnya nggak usah kita baca. Oke? Ya? Paham? Ya. Kalau ada fathah berjumpa dengan alif, lalu setelahnya ada tanda sukun, maka jangan dibaca panjang ro-nya. Wa dzakaros. Enggak, ya. Langsung masuk ke sinnya, langsung masuk ke huruf bersukunnya. Ya, jadi tidak ada mad tabi'i di sini. Oke? Langsung masuk wa dzakaros. Paham? Jelas? Sip, kita lanjutkan kembali. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf sin. Ya, jadi nama aslinya adalah huruf sin. Cara melafalkan huruf sin itu persis sebagaimana kita melafalkan S pada abjad alfabet. Sasisu, es krim, astaga, astagfirullah, istana, gitu ya, apalagi susu, sasa, sapi, sisir. Nah, itu sin itu S, beres. Ya. Nah, salah satu sifat yang khas dari huruf sin itu nama sifatnya adalah sofir. Wasofiru mustaqim. Sofir. Sofir itu artinya adalah apa? Sofir itu artinya adalah berdesis. Ya, gitu. Artinya adalah berdesis. Ya. Nih, saya kalau teman-teman ada yang bertanya, Bang, kenapa kalau misalnya dia nggak dibaca, kenapa harus ditulis? Teman-teman pernah ada yang bertanya begini, Bang, kenapa sih kalau ada huruf-huruf yang nggak dibaca, kenapa harus ditulis? Bang, kenapa sih kalau ada huruf-huruf yang nggak kita baca, kenapa harus ditulis? Ada yang pernah bertanya seperti itu? Ada? Ada yang pernah bertanya seperti itu? Kenapa sih kalau ada huruf yang nggak dibaca, kenapa harus ditulis? Ada? Saya balik nanya ke teman-teman. Teman-teman. Ya, teman-teman, saya pengen nanya, teman-teman baca, tolong baca ini, baca ini, baca ini, baca kalimat ini, baca kalimat ini, ya, baca kalimat ini, ya, teman-teman melafalkannya tidak tahu, atau teman-teman melafalkannya tidak tahu? Tolong jawab, tolong jawab, tolong jawab, tolong jawab. Kalau teman-teman lagi baca tulisan tidak tahu, teman-teman bacanya yang mana? Tidak tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Ya, semoga bisa menjawab. Ya, semoga bisa menjawab. Ya, oke. Semoga ilustrasi tadi bisa menjawab. Kenapa ada huruf yang ditulis tapi nggak dibaca? Ya, semoga dengan ilustrasi tadi, ya, perumpamaan tadi teman-teman bisa terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut. Oke, nah huruf sin itu punya sifat yang namanya adalah sofir, berdesis. Nah, berdesis. Huruf-huruf yang punya sifat sofir, huruf-huruf yang punya sifat berdesis itu ada 3. Ada sin, ada sod, ada zai. Ada sin, ada sod, ada zai. Nah, itu yang punya sifat sofir, berdesis. Ya. Oke, lanjut. Nah, ketika sinnya di sini, kita lihat sinnya, kita agak geser dulu nih, sifat sofirnya ke samping. Nah, sinnya di sini teman-teman lihat, di atasnya ada tanda petik. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun dan di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya tanda apa? Ada yang tahu? Ini namanya adalah tanda sukun. Ya, dalam kaidah tajwid namanya sukun. Sukun, ya, atau teman-teman sering sebut dengan mati. Ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi apakah arti sukun? Arti sukun itu artinya adalah diam. Diam. Hah? Maksudnya diam? Gitu gimana, Bang? Jadi ketika kita melafalkan huruf-huruf yang sukun itu diam. Diam apanya? Diam rahang kita. Diam rahang kita. Diam rahang kita. Kalau harokat itu artinya bergerak. Bergerak apa? Bergerak rahangnya. Contohnya huruf sin. Kita contohkan dari huruf yang sama. Contohnya huruf sin. Ketika kita lafalkan huruf sin berharokat, pasti bergerak rahangnya. Sa, si, su. Bergerak rahangnya. Sa, si, su. Kalau saya perlu zoom nih. Sa, si, su.
sa, si, su. Bergerak kan rahangnya. Tapi ketika kita melafalkan sinnya sukun, berarti diam rahangnya. Diam nggak rahangnya nih? Diam kan? Diam kan? Nah, jadi huruf-huruf yang dalam kondisi sukun itu diam. Tapi boleh nggak kita sebut dengan sin mati? Boleh. Ya. Oke, yang penting pelafalannya betul. Ya, jelas? Sip. Nah, kita lanjutkan. Wadzakarus. Nah, ketika sukun, pastikan sisanya terus berjalan. Jangan sampai terhenti. Wadzakarus maro. Nah, itu keliru tuh. Itu salah tuh. Karena sinnya terputus. Desisnya terputus. Wadzakarus marabbihi. Terasa nggak sinnya itu putus? Terasa nggak? Wadzakarus marabbihi. Terasa nggak itu putus? Itu tetot, keliru. Gak boleh terputus. Dari sin sukun ke mimnya terus berjalan. Wadzakarosma. Wadzakarosma. Tapi ketika jalan terus jangan sampai ada bunyi pantulan. Wadzakarosma. Sema gak boleh ada se-se-nya. Tidak boleh ada se-se-nya. Wadzakarosma. Enggak. S-nya terus jalan. Tapi nggak boleh ada se-nya. Wadzakarosma rabbihi. Rosma. Nggak boleh rosma. Atau terputus pun nggak boleh. Wadzakarosma rabbihi. Itu pun nggak boleh. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi dia harus terus mengalir. Berdesisnya ketika sukun sin itu harus terus mengalir. Faham? Lanjut. Ya, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke huruf mim. Teman-teman, perhatikan. Di sini saya mendapati ada huruf mim, ya. Ini nama aslinya saya izin tulis ya, biar teman-teman tahu nama aslinya. Izin teman-teman. Namanya huruf mim. Jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang bahwasannya ini adalah huruf ma. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ya, ini namanya huruf mim. Oke, saya hapus. Cara melafalkan huruf mim persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya. Tapi hati-hati. Jangan sampai teman-teman melafalkan huruf mim bibirnya terlalu dilipat. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah saja. Ma mi mu am. Ma mi mu am. Jangan sampai ma mi mu am. Masih ada beberapa sorry, itu tolong digeser. Ya, ada beberapa orang yang melafalkan huruf mim itu bibirnya terlalu dilipat. Ma atau huruf-huruf bibirnya terlalu dilipat. Ba, ma, tidak. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah saja. Ma, mi, mu, beres. Oke, jangan sampai dilipat-lipat bibirnya. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan nih nggak kerasa sudah 1 jam kita belajar. Yang sudah bantu tap-tap layar, yang sudah bantu share, yang sudah bantu dakwah Quran ini. Ya Allah, semoga teman-teman yang hari ini beraktivitas sudah meluangkan waktunya untuk Quran. Bahkan bukan meluangkan waktunya untuk Quran, tapi meluangkan tenaganya untuk mendakwahkan Quran ini kepada yang lain. Semoga teman-teman hari ini Allah berkahi, Allah mudahkan kehidupannya atas wasilah Quran. Amin. Amin. Lanjut ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, huruf mim ini teman-teman sekalian sudah kita lafalkan. Nah, mimnya di sini kita lihat dia berharokat apa? Mimnya di atasnya dia berharokat baris atas. Oke, ya. Ingat, kalau dia huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Kalau dia dibaca dengan vokal A ketika fathah baris atas, berarti dia huruf yang tipis. Kalau dia dibaca dengan vokal O ketika berharokat baris atas, berarti dia adalah huruf yang tebal. Pertanyaan saya, ya teman-teman, huruf mim ini huruf tipis atau huruf tebal? Nah gitu ya. Saya udah kasih clue loh tadi ya. Saya sudah kasih clue tadi. Huruf mim berarti huruf tipis atau huruf tebal? Tipis. Keren. Terima kasih interaksinya, terima kasih keaktifannya. Betul. Huruf mim adalah huruf yang tipis. Karena apa? Karena mim ketika berharokat fathah, dia dibacanya dengan vokal A, bukan vokal O kan? Nah, sip. Berarti, ingat, kalau teman-teman mendapati ada huruf tipis, dan dia berharokat fathah,
Maka bagaimana cara menyempurnakan pelafalannya? Buka mulut sambil senyum ya. Buka mulut, betul, sambil senyum. BMSS. Ya, buka mulutnya untuk menyempurnakan harokat fathah, sambil senyumnya menjaga kadar tipisnya. Ya, contoh, kalau kita hanya lafalkan buka mulut saja, pelafalannya bunyinya seperti ini. Ma. Coba senyumin sedikit. Ma. Kenapa ketika senyum suaranya lebih tipis? Karena ada dua sifat yang lebih tertunaikan ketika kita melafalkan huruf tipis tapi dalam keadaan agak tersenyum. Nama sifatnya istifal dan infitah. Istifal, pangkal lidah terhampar, tidak naik. Infitah, aula mulut terbuka. Dua sifat tadi akan lebih tertunaikan kalau kita melafalkannya sambil seolah tersenyum. Kita buktikan lagi. Yang asalnya ma, buka mulut saja, ma. Sekarang senyum. Ma. Beda gak bunyinya? Beda gak bunyinya teman-teman? Beda gak? Gitu ya. Jadi sebenarnya poin pentingnya bukan di senyum, tapi dua sifat tadi kita analogikan sambil senyum. Faham? Jelas? Ma. Dan ini yang saya praktekkan kepada guru-guru saya ketika saya talaki. Dan insya Allah tidak dikoreksi. Ya. Ma, a, ba, ta, sa. Ma. Jadi bukan ke atas ma, tapi dia agak senyum sedikit ma. Tapi jangan terlalu senyum ya, nanti jadi vokal e. Me. Jangan jadi me, tapi ma. Gitu. A, ba, ta, sa. Jangan terlalu miring tapi e, b, t. Enggak gitu juga. A, ba, tetap clear a-nya. Jangan condong ke vokal e. Faham? Jelas? Ya, lanjut. Sip. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi sekali. Oke, sedikit lagi ya. Wa dzakarasma ma. Ya, sip. Nanti buat teman-teman yang nggak pengen ketinggalan info live kita, dapat notifikasi live TikTok terus kita, atau informasi kajian offline online tahsin kita di kota manapun, atau rekaman live-nya ya, dan kelas-kelas produk-produk khusus yang saya buat sendiri nanti akan launching semuanya, informasinya hanya ada di komunitas Majelis Bedah Tajwid kita. Cara masuknya free, caranya tungguin sampai akhir live kita. Terima kasih ya. Yang insya Allah yang sudah terdaftar di sini sudah ada sekitar 11 sampai 12.000 member. Lanjut. Kita lanjutkan ya. Itu kalau teman-teman mau. Huruf ro sudah kita bahas ya. Huruf ro sudah kita bahas ya. Kita bahas lagi atau jangan? Huruf ro tadi sudah kita bahas di sini. Kita bahas lagi atau jangan? Huruf ro tadi sudah kita bahas di sini. Kita bahas lagi jangan di sini. Kita bahas lagi jangan, ya. Perlu kita bahas lagi atau tidak teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah? Bahas lagi? Baik, kita bahas lagi. Bismillah. Bismillah dulu, yuk. Bismillah. Ini namanya adalah huruf ro. Ya. Oh, jangan, yang jangan berarti udah pintar ya. Ini banyak yang minta bahas lagi, berarti saya izin bahas lagi, ya. Oke. Nah, yang minta lanjut berarti sudah pintar, masya Allah. Saya izin lanjut lagi ya. Saya izin bahas lagi ya. Oke. Nah, huruf ro ini sekali lagi dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidah kita, ya. Huruf ro itu bukan dilafalkan betul-betul dari ujung lidah kita, ya, di ujung lidah tapi bukan ujungnya banget, tapi dari bagian punggung lidahnya. Nah, ya, dari bagian punggung lidah. Boleh saya ulang lagi ya? Saya ulang lagi ya. Oke, bismillah. Nih, dilafalkan dari bagian punggung lidah. Nah, punggung lidah itu bagian yang mana, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Punggung lidah itu bagian yang mana? Nah, nih, perhatikan, saya izin zoom ya. Nih, kalau kita ibaratkan jari saya ini adalah lidah, huruf ro itu dilafalkan bukan dari ujungnya banget, tapi dari bagian punggung lidahnya. Nih, bagian ininya nih. Bagian ininya nih. Ya, aduh saya harus agak mundur nih sebentar ya. Dari bagian punggung lidahnya. Nih, dari bagian ini. Ya, jadi kalau kita ilustrasikan dia bukan begini, tapi begini, karena disentuhkan bagian punggung lidahnya. Bagian ini dia menukik ke bawah biar ada aliran suara mengalir dari sini. Gitu ya. Jadi begini. Ketika kita lafalkan begini. Ru, aru. Ya, ru. Terlihat atau tidak? Ya, ru. Ya.
ro, ya. Jadi bukan ujung lidahnya banget. Oke, bukan ujung lidahnya banget. Ya. Nah, oh, ada sahabat kita nih, Masya Allah, Bang Rasyad dari North Gaza, Masya Allah. Ya, semua kita bermohon kepada Allah, sahabat-sahabat kita di sana dikuatkan. Ya, ini ada langsung dari sana, Masya Allah, ternyata tuh. Allahu Akbar, barakallahu fikum, Masya Allah. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya huruf ro di sini teman-teman sekalian, perhatikan, ya, dia dilafalkan dari punggung lidah. Ya, oke, sudah beres ya. Jadi bukan betul-betul dari ujung lidahnya banget. Lanjut, ya. Kesalahan yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro, jangan sampai getarannya berlebihan. Jangan sampai getarannya berlebihan. Jangan sampai getaran di lidah kita berlebihan. Nanti kita contohkan pelafalannya seperti apa, ya. Ini kalau getarannya berlebihan, tetot. Ya, nih. Kalau huruf ro teman-teman lafalkannya begini, getarannya berlebihan. Ro, 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 ro. Nah, huruf ro yang dilafalkan dengan seperti itu adalah pelafalan huruf ro yang kurang sempurna. Pelafalan huruf ro yang kurang sempurna. Seharusnya huruf ro itu dilafalkan seperti apa? Huruf ro itu punya sifat namanya adalah warro wabitakririn ju'il. Warro wabitakririn ju'il, teman-teman sekalian. Warro wabitakririn ju'il. Jadi huruf ro itu, perhatikan baik-baik. Nih, ya, huruf ro itu punya sifat namanya adalah takrir. Takrir itu dia bergetar, tapi tidak dengan getaran yang berlebihan seperti huruf R. Kan kalau huruf R, ro, ri, ru, bar, gitu ya. Nah, huruf ro itu dia takrir, bergetar tapi sedikit. Ro, ri, ru, ber, ro, ro, iri, ro, ri, tidak ro, ri, ru. Ya. Ya, kayak cadel ya bacanya betul. Kayak cadel. Makanya teman-teman kalau ada yang bilang, "Bang, kalau misalnya saya cadel seperti apa?" Justru huruf ro itu dilafalkan dia tidak menuntut kita untuk ada banyak getaran. Huruf ro itu getarannya sedikit. Ro, ri, ru, r, in, ur. Ya, tapi bukan berarti teman-teman tahu huruf ro dilafalkan tidak boleh dengan getaran yang berlebihan, tapi melafalkan huruf ro getarannya malah hilang. Contohnya begini, ro, ri, ru, bar, rar. Nggak gitu juga. Jangan hilang juga getarannya. Getarannya harus tetap ada. Tegas, lugas, jelas walaupun dia getarannya nggak banyak. Ro, ri, ru, r, in, ur, ro. Sambil diikutin di rumah ya. Sambil diikutin ya. Kalau saya ada melafalkan teman-teman nyolong-nyolong ikutin. Ro, ri. Biar dapat pahala pelafalannya juga teman-teman. Kalau masih salah terbata-bata double pahalanya. Ro, ri, ru, r, in, ur. Ya. Lidahnya kok bisa nekuk gitu ya? Saya nggak bisa. Belum bisa. Bukan nggak bisa. Belum bisa. Nanti bisa insya Allah. Saya juga nggak langsung bisa teman-teman. Semuanya perlu proses. Dinikmati prosesnya. Jangan hanya mengejar hasil. Hasil itu nanti kalau sudah Allah amanahkan, Allah akan titipkan pelafalan itu. Teman-teman nggak perlu khawatir. Khawatir. Bah, sampai beribet ngomongnya ya. Ya. Kalau lihat saja serasa bisa, tapi kalau udah nyoba kok susah ya, nggak apa-apa. Perlu latihan. Karena tajwid itu ilmu praktek teman-teman sekalian ya. Oke, jadi kembali lagi huruf ro itu punya sifat yang disebut dengan takrir. Warro wabitakririn ju'il. Nah ya. Oke, jadi digetarkan tapi bukan dengan getaran yang berlebihan. Dia punya sifat yang disebut dengan takrir. Ya. Dia punya sifat yang disebut dengan takrir. Oke. Sip. Jelas. Oke. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya huruf ro di sini ketika berharokat baris atas dia dibaca dengan vokal A atau dengan vokal O, teman-teman. Huruf ro
ketika berharokat fathah, dia dibaca dengan vokal A atau dibaca dengan vokal O. Teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian yang saya cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala, dibaca dengan vokal O. Kalau dia huruf ro dibaca ketika fathah dengan vokal O, maka huruf ro termasuk ke dalam huruf yang tebal atau termasuk ke dalam huruf yang tipis, teman-teman sekalian? Termasuk ke dalam huruf yang tebal atau termasuk ke dalam huruf yang tipis, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Ya, ketika fathah dia dibaca tebal. Bang, bukannya ro itu bukan huruf tebal? Iya. Tapi di beberapa kondisi ro itu harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Oke, sip. Nah, jadi dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya. Nah, baik. Bagaimana cara menebalkan huruf tebal? Bagaimana cara menebalkan huruf tebal? Bagaimana? Apakah cara menebalkan huruf tebal vokal O-nya keluar dengan cara memonyongkan, memuncungkan, memanyunkan, memajukan mulut? Ro, 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 ro. Wa dzakarosma rabbihi. Apakah vokal O dilafalkan dengan monyong? Monyong begitu atau tidak? Tidak. Oke, tapi dengan cara apa? Kalau nggak boleh monyong, ro, ro. Lantas dengan cara apa? Dengan cara, ya, jadi huruf tebal akan tebal jika dia mengaktifkan salah satu sifat yang akan selalu menghampiri huruf tebal, yaitu sifatnya isti'la. Ya, oke. Isti'la itu apa? Isti'la itu adalah pangkal lidah terangkat atau kita sebut dengan PLN. Pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik. Ya, jadi teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian, ya, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, vokal O itu dihasilkan bukan karena kita memonyongkan, memuncungkan, memanyunkan, memajukan mulut kita ke arah depan macam nih. Saya ulang lagi, ro. Vokal O tidak ada hubungannya dengan bibir. Ya, vokal O tidak ada hubungannya dengan bibir. Vokal O itu dihasilkan karena apa? Karena pangkal lidah kita diangkat. Teman-teman, aduh, bentar ya. Masya Allah. Jadi teman-teman, kita ibaratkan ini adalah lidah. Ini adalah bagian ujung lidah kita. Ini adalah bagian tengah lidah kita. Dan ini adalah bagian pangkal lidah kita. Lidah terdalam kita. Nah, huruf tebal, pangkal lidahnya diangkat. Ya, dinaikin. Cara naikin pangkal lidah bagaimana? Latihan Bang Ahmad. Tidak ada cara lain. Ya, kalau tips dan trik dari saya itu membayangkan mengangkat pangkal lidah itu mendorong lidah kita ke arah dalam. Mendorong lidah kita ke arah dalam. Mendorong lidah kita ke arah dalam mulut kita. Ya. Cobain ya, kita coba ya. Nih, ketika kita melafalkan ro berharokat fathah dan dia tidak diangkat pangkal lidahnya, harusnya dia dibaca keluarnya vokal A. Ra. Nih ya, hanya buka mulut saja, ra, tapi nggak diangkat pangkal lidah. Harusnya keluarnya vokal A, ra. Karena basic fathah itu vokal A. Basic fathah itu adalah vokal A. Ra. Oke? Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ya. Bagaimana untuk agar kita bisa menghasilkan vokal O-nya? Angkat pangkal lidah yang asalnya ra menjadi ru. Lihat ya, mulut saya nggak berubah. Yang berubah itu hanya bagian dalam saja. Pangkal lidah turun dan naik dan pangkal lidah terhampar. Perhatikan. Kalau vokalnya A berarti pangkal lidahnya nggak naik. Ra, ru, ra. Mulutnya sama tapi beda vokal ya. Ra, ru, ya, nggak jadi ra, ro. Ketika vokal O nggak perlu monyong. Karena memang tumpuannya bukan bibir, tapi pangkal lidah. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sahabat Quran sekalian? Teman-teman suara saya jelas nggak sih segini? Mic-nya di bawah nih soalnya. Nggak dipakai di sini, pusing. Pusing saya juga izin nggak pakai PC ya. Lagi pusing.
teman-teman? Kemarin kan sempat saya nggak live ya karena sempat migrain. Jelas ya? Faham? Baik. Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Baik. Ya. Jelas kok Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita lanjutkan. Ya, sip. Nah, sekarang kita coba lafalkan teman-teman. Ya, kita baca bareng-bareng dulu ayat ke-15-nya. Kita baca, ya, bismillah. Ayat 15-nya yang sudah kita pelajari, sekarang coba kita baca dulu ya. Kita coba baca ya. Nah, ya, sip. Kita coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Lagi. Maaf ya, saya agak ini tenggorokannya nih. Kita lagi. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Lagi. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, ya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Oke, ya. Sekarang kita akan lanjutkan belajar kita, ya. Bismillah. Tadi kita fokus di huruf ya. Tadi kita fokus bahasanya di huruf. Oke. Sekarang kita akan coba ya belajar pakai Al-Qur'an tajwid mudah. Ya. Oke, bismillah. Bismillah ya. Kita buka halamannya random. Kita baca sekitar 2 sampai 3 ayat ya. Bismillah. Teman-teman silakan dibuka surah Hud. Silakan dibuka surah Hud ayat ke-98. Ya. Silakan dibuka surah Hud ayat ke-98. Ya, silakan dibuka. Kita akan baca ayat 98, 99 dan 100 insyaallah. Ya. Halamannya halaman 233. Oke? Sip, kita baca bareng-bareng. Nanti kita akan belajar dari fitur tajwid perbarisnya ya. Jadi nanti di sini ada fitur tajwid perbaris yang akan kita coba pakai untuk belajar. Oke? Siap ya, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar. Sekali lagi deh, kita ulang ya. Lagi. Yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar. Oke, kita berhenti di sini ya. Ada tulisan kola. Kola itu maksudnya apa? Kola itu maksudnya adalah, nih ada tanda-tanda wakaf di sini. Kola itu artinya wakaf aula. Lebih baik kita untuk berhenti. Maka tadi di sini teman-teman sekalian kita berhenti. Teman-teman, sekarang kita belajar huruf fa ya. Perhatikan, di sini ditandai dengan kode huruf H. Fa akan dijelaskan di sampingnya, kita belajar. Kode H tadi adalah huruf fa. Fa, pengucapan huruf fa, sentuhkan ujung gigi seri atas kita dengan bibir bawah bagian dalam. Ya, bibir dalam bagian bawah udaranya harus mengalir. Saya contohkan. Perhatikan. Fa. Fa. Terlihat nggak? Ini maaf ya. Ya, perhatikan. Fa. Nih, ujung gigi seri atas kita sentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam. Mengalir suaranya, mengalir udaranya. Fa, 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 fa. Mengalir udaranya. Fa, 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 fa. Ya. Oke, jadi tadi ya, gitu seperti itu huruf fa. Tinggal kita coba praktekkan sekali lagi, ya.
Huruf fa-nya kita fokus di huruf fa. Siap-siap dari sini ya. Kita ulang lagi ya. Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah. Ada kola lagi, kita berhenti ya teman-teman. Ada fathah tain ketemu sama huruf waw, la'natan wa, apa hukum tajwidnya? Ada fathah tain baris atas 2 berjumpa dengan huruf waw, apa hukum tajwidnya? Idgham bigunnah. Mau kita bahas gak apa itu idgham bigunnah? Tenang, ada kode huruf N, tandanya dibahas di sampingnya kalimat tadi tuh. La'natawa dikasih kode blok warna ya. Fatatain ketemu waw dikasih kode blok warna. Yuk kita bahas. Kode N tadi itu adalah idgham bigunnah. Apa katanya? Leburkanlah bunyi nun mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf mim, huruf nun, huruf wawu, ya, disertai dengung selama 2 harokat. Jadi leburkanlah dengan disertai dengung selama 2 harokat. Contohnya kita baca la'natan wa yawma. Praktekan. La'natan wa yawma. Sekali lagi. La'natan wa yawma. Sekali lagi. La'natan wa yawma. Ingat ya, harus pakai dengung. Harus pakai dengung. La'nat, bukan hanya gini. Bukan hanya gini. La'natawa, itu keliru. Nggak ada dengung. Taunya dari mana? La'natau. Suaranya nggak berubah kan? Harusnya la'natau. Dengung itu masuk ke rongga hidung. Kalau teman-teman melafalkan idgham bigunnah, hanya masuk saja, ditahan 2 harokat tapi tanpa dengung. La'natau wa yauma. Mana bigunnahnya? Mana gunnahnya? Ya, pastikan masuk ke hidung. La'natau wa yauma. La'natau wa yauma. Bisa? Oke, dicoba ya. Dicoba ya, harus ada. Yuk, sekarang kita praktekkan lagi dalam ayat. Ya. Yuk, dari sini lagi ya. Siap. Ingat, pakai dimasukkan idgham bigunnahnya. Siap. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah bi sarri, maaf, kita ulang. Bi sarrifdul marfud. Satu lagi ya. Dzalika min abna'il qura naqussuhu 'alaika minha. Maaf, kita ulang. Dzalika min anba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Perhatikan. Qa'i, 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 qa'i. Ini hukum tajwidnya apa? Hukum tajwidnya apa? Hukum tajwidnya apa? Qa dibaca panjang bertemu dengan hamzah. Ya, ada yang tahu nama hukum tajwidnya? Mad wajib mutasil dikasih kode huruf W warna biru. Dibahas
tajwid per barisnya. Tuh. Qoi dikasih kode blok warna pula. Itulah tadi mad wajib mutasil kode W. Panjangkanlah bacaan selama 4 atau 5 harokat pada kata yang bertanda alis biru. Tuh, ya. Qaimu. Qaimun. Tinggal dipraktekkan di sini. Minha qaimu wa hasid. Bisa? Sadaqallahul azim. Baik, sekarang kita masuk ke sesi talaki. Ya. Nanti insya Allah untuk saya baru dapat tempatnya nih, insya Allah akan kerjasama di tempatnya di coworking space gitu, ya, bukan di masjid tapi di tempat coworking space gitu, ya, di daerah Dipati Ukur, ya. Nah, di daerah Dipati Ukur, daerah DU Bandung. Teman-teman ada orang Bandung, nanti yang di daerah Bandung kita ketemu di daerah Dipati Ukur. Ya, tempatnya di mana nanti saya kasih tahu detailnya di grup. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi talaki. Ya. Oke, bismillah. Kita masuk ke sesi talaki. Boleh diklik. Ini belum kan? Minggu ini. Oke. Tan tahu IAC nggak? Saya belajar di sana. Saya belajar di IAC kan. Saya salah satu belajar saya di IAC, Indonesia Al-Quran Center. Punyanya guru kita semua, Syekh Nova Maulana. Ya. Di Jambi kapan? Di Jogja insya Allah ya. Nanti kita mulai di Bandung dulu ya. Nanti kalau sudah berjalan di Bandung, kita coba safari tahsin ya, safari dakwah safari tahsin ke safari sharing tahsin ke kota-kota lain insya Allah. Jakarta ada yang mau di Jambi, di Jakarta ada yang mau? Ada gak nanti yang datang? Takutnya nggak ada yang datang nanti ya. Di Papua boleh bakal pada datang nggak kalau saya ngadain di Jakarta? Di Jogja pada datang nggak? Sorong, Purwakarta, insya Allah. Sinyal kayaknya ya. Ini kita lagi nungguin yang mau talaki dulu ya, sinyal kayaknya. Oh nggak ada, ganti. Di Sumatera Selatan, ya ada yang mau datang. Kalau kita buat agenda sharing tahsin di luar Bandung mau datang? Naikin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda Dian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mulai bosan belajar belum? Enggak ya, nggak bosan ya? Enggak, senang Ustaz. Senang ya, Masya Allah. Baik, Bunda Dian, dapat kesempatan talaki Al-Fatihah, mau diambil? Mau banget Ustaz. Mau banget. Oke, silahkan Bunda Dian dilafalkan dari ta'awud, lalu lafalkan ta'awud, terus Al-Fatihahnya dibaca. Nanti setiap ujung ayatnya jangan lupa berhenti dulu, jangan lanjut sebelum saya persilahkan untuk lanjut. Kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Kalau sudah bagus kita yang belajar dari pelafalan Bunda ya. Baik. Baik, silakan Bunda Dian. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Wah, huruf tebalnya bagus, mantap. Sekali lagi Bunda diulang. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Keren, bagus. Lanjut, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi, bagus Bunda, sekali lagi.
Ar-Rahmanir-Rahim. Coba Bunda lafalkan him. Him. Hati-hati jangan ada nya. Kurang ke bawah sedikit. Tengah tenggorokan lagi. Lebih lembut lagi. Him. Him. Oke, dilafalkan ar-Rahmanir-Rahimnya lagi, Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus, lanjut. Maliki yaumiddin. Sekali lagi, bagus, sekali lagi. Maliki yaumiddin. Ya, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus Bunda, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Bacaan Bunda udah bagus. Sekali lagi Bunda diulang, teman-teman silakan perhatikan ya. Perhatikan tebal tipisnya nih, bagus. Lanjut Bunda diulang lagi sekali lagi ihdinanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bagus, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Stop, jangan tapi a. Tipis, ainnya Bunda. Lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sip. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huruf dot Bunda udah bagus. Tinggal tadi dotnya udah bagus, makhrajnya udah jalan. Tinggal di ujungnya jangan berhenti Bunda. Masih ada berhentinya, jangan berhenti. Ghairil maghdubi alaihim ngalir. Ya Bunda ya. Coba diulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bagus Bunda. Kayaknya banyak peningkatan pelafalan Bunda ya. Dari terakhir banget kapan tuh? 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kapan Bunda terakhir? Ya kurang ada lebih sebulan? 10 hari apa 2 hari. minggu. Ya 2 minggu ya. Ya udah bagus bacanya Bunda udah makin baik ya. Ya tinggal terus dijaga, dilatih terus ya Bunda ya. Tebal. Kenapa Bunda? Si-nya gimana sih? Si-nya udah bagus. Masih ragu? Coba lafalkan lagi ayat ke-6. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sekarang melafalkan awal ayat 7 sampai alaihim pertama. Siratal. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Diulang lagi sekarang ayat ke-6 ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah bagus, tinggal dikuatkan lagi sedikit. Udah bagus Bunda, sudah cukup. Cuman bisa dikuatkan lagi. Coba Bunda ikuti saya. Si. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Si. Si. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sip itu ya. Jadi kadang-kadang ketika dimasukkan ke dalam ayat jadi kurang tebal, kurang sempurna. Tapi ketika dibaca satuan gitu ya, udah bagus. Dibaca terpisah bagus. Nah, tinggal terus dijaga aja. Tapi sudah cukup Bunda, sudah cukup. Baik, alhamdulillah. Makasih banget Ustadz ini atas bimbingan Pak Ustadz. Sabar. Alhamdulillah. Gimana Bunda? Ya sabar gitu. Saya kan kurang itu untuk huruf-huruf tertentu, tapi Ustadznya sabar. Harus sabar tuh Bunda, karena kan yang kita kejar bukan, saya nggak mengejar Bunda bisa, saya nggak mengejar teman-teman sahabat Quran bisa, mengejar pahalanya. Kan semakin kita sabar dalam belajar itu kan ada pahala-pahala luar biasa. Ya, jadi sayang kalau nggak sabar gitu. Ya Bunda ya. Makasih banyak. Ya, Bunda juga terima kasih banyak atas supportnya ya. Segala apapun yang Bunda sudah supportkan, insya Allah jadi pahala jariah terus mengalir buat Bunda. Bisa jadi karena wasilah itu ya Bunda ya. Amin rabbal alamin. Atur nuhun Ustaz, saya selalu Ustaz. Sawal Sunan nanti kalau saya buat kegiatan di Bandung ikut atau Bunda ya ke Bandung ya sesekali ya.
Insya Allah. Dan nanti rencananya kegiatannya weekend. Kalaupun bukan weekend mungkin di hari Jumat. 2 minggu Baik, sekali. baik. Insya Allah dimudahkan. Insya Kalau Allah. Oke, baik Bunda Dian, salam buat keluarga semua ya. Baik ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Dian. Ya. Baik. Siapa lagi? Lanjut. Untuk dari Sulawesi Barat dapat info pembelajaran di mana ya? Info-info terkait dengan kita tungguin sampai akhir. Kita nanti akan buka komunitas Majelis Bedah Tajwid setiap di akhir sesi. Ya, kenapa nggak langsung sekarang mumpung penontonnya masih ada? Ya, biar kita ketahuan siapa yang bisa menunggu sampai akhir. Ya. Gitu. Oke. Ustadz ke Yahukimo tuh di mana? Yahukimo tuh di mana? Ustadz ke Yahukimo, boleh Yahukimo tuh di mana? Ya. Nanti yang mau masuk komunitas ini free, tungguin sampai akhir, ya. Oke, mungkin satu orang lagi ya. Lanjut, Bun. Oke, silakan. Oh, di Jepang. Saya ke Jepang. Boleh tuh ke Jepang. Ya nanti ya kita siapkan dulu biayanya. Assalamualaikum. Ada Bunda Halis yang namanya Bunda Halis. Oh, langsung lari. Tenang Bunda, jangan lari-lari Bunda ya. Di Papua. Oh, Masya Allah. Halo, assalamualaikum. Gimana ini? Ada Bunda, suaranya ada kedengeran kok. Di Papua boleh, Masya Allah. Ada Bunda Halis? Halo, assalamualaikum. Bunda Halis, suaranya tapi nggak ada. Ada tapi di kolom komentar, mana suaranya Bunda? Ustadz Medan kapan? Semoga nanti kita bisa buat ke Medan ya. Sekarang kita upayakan rutinkan di Bandung dulu nih. Mic-nya Bunda mungkin masih di mute kali. Bunda Halis. Oh iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul dengan Bunda Halis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda terdengar suara saya? Iya Ustadz. Ya. Oke, ini agak delay ya Bunda ya, agak delay. Iya, Waalaikumsalam, agak delay. Jadi Bunda tunggu dulu beberapa detik berbicara baru Bunda balas ya. Bunda Halis dari mana? Dari Bekasi Cikarang Ustadz. Dari Bekasi Cikarang. Oke, sudah berapa lama Bunda ikut di sini? Saya lupa. Waktu itu Bunda pernah talaki juga nggak sebelumnya? Kurang lebih 2 bulanan Ustadz. 2 bulan. Oke. Bunda Halis dapat kesempatan talaki Al-Fatihah full, mau diambil atau tidak Bunda? Diambil Ustadz. Oke, baik ya, Masya Allah. Kalau begitu, tanpa berlama-lama silakan Bunda lafalkan Al-Fatihahnya dari ta'awud, lalu masuk ke Al-Fatihahnya. Di setiap ujung ayatnya, jangan lupa berhenti dulu, jangan langsung lanjut sebelum saya persilahkan untuk lanjut. Nanti kalau bacanya sudah baik, kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Tapi kalau ada yang belum sempurna, kita izin tambahkan izin untuk menambahkan beberapa hal untuk menyempurnakan pelafalan Bunda. Sudah siap Bunda? Insya Allah siap Ustadz. Ya, oke, baik, kalau begitu tanpa berlama-lama silakan dilafalkan Bunda Halis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Bunda diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, nanti tinggal latih huruf-huruf tebal, angkat pangkal lidahnya Bunda ya, jangan hanya po, angkat pangkal lidahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke,
Jangan sampai dia ditebalkan tapi tonya jadi kepanjangan. 2 harokat Bunda. Kayak yang awal kadar panjang tonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, nanti latih lagi huruf-huruf tebalnya, tinggal ditebalkan lagi, angkat pangkal lidahnya Bunda ya. Lanjut Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, la dan ma-nya kepanjangan, 2 harokat ya Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang perjelas lagi hak kecilnya Bunda. Hak kecil ada 2 di sana, rohmani dan rohim, dilafalkan dari tengah tenggorokan, karakteristik nafasnya berbisik. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Yang ini sudah lebih baik. Bagus Bunda, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi ainnya kurang kuat sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Lagi coba Bunda ikuti saya. Sudah bagus ainnya. Cuman bisa lebih mantap lagi. Coba ikuti saya Bunda. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rohnya jangan terlalu bergetar. Tenang. Bunda, tenang, sabar. Ya, jangan terlalu bersemangat. Tetap dijaga ya. Oke, ikuti saya lagi. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Oke, tapi jangan masuk ke hidung. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi nanti kalau pengen lebih sempurna jangan jangan masuk hidung, jangan sengau. Jangan ngirung kalau bahasa Sunda, jangan Tenggorokan ya begitu. Ustaz. Kenapa? Agak ke tenggorokan ya Ustaz. Keluar dari tengah tenggorokan, dilafalkan dari tengah tenggorokan, keluar semua suaranya dari mulut. Jangan sampai dilempar masuk ke hidung. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, nanti huruf A-nya udah bagus, tinggal dilatih jangan masuk ke hidung ya. Lanjut Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Himnya kurang Bunda. Him, ha kecil kayak tadi yang awal. Ha kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan berbisik. Ya, lagi sekali lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, lanjut. Maliki. Ma-nya kepanjangan 2 harokat Bunda. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Sekali lagi bagus. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, Bunda huruf-huruf tipis jangan ya, ka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sekali lagi bagus. Na'budunya coba Bunda ikuti saya. Na'budu. Na'budu. Bagus. Na'budu. Na'budu. Jangan terputus. Ya, dari tengah tenggorokan. Ngalir suaranya kayak tadi yang awal sedikit. Na'budu, na'budu.
Na'budu. Nah, lagi bagus. Na'budu. Na'budu. Oke, dilafalkan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tanya tipis jangan jadi ta'in, tapi ta'in. Lagi Bunda? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sudah lebih baik. Bagus, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada suara itu berarti apa Bunda? Salah, Ustaz. Nah, coba lafalkan sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti apa Bunda? Nah, jadi Bunda bukan ihdinasy. Itu yang Bunda lafalkan shin. Harusnya sod. Coba Bunda lafalkan si biasa Bunda. Si. Lagi bagus. Si. Oke, si ya, si jangan ada y-nya. Si. Oke, sekarang lafalkan si lagi, tapi lidah Bunda didorong ke dalam. Sli. Ah, itu. Kalau itu berarti tandanya Betul. Oke, lagi. Sli. Ah, lafalkan, coba lafalkan lagi. Si. Oke, lidahnya sekarang dorong ke dalam. Sli. Sedikit lagi. Si lagi. Si. Si dulu Bunda, ikuti saya dulu. Si biasa dulu. Si. Sekarang lidahnya dorong ke dalam. Sli. Itu udah lebih bagus ya. Coba Bunda lafalkan lagi. Ihdinas sli. Coba. Ihdinasy. Oh, beda Bunda, itu ini lagi dong berarti. Ya. Itu yang Bunda lafalkan itu bukan mendorong lidah ke dalam, tadi mengangkat tengah lidah tadi. Jadinya si. Bunda, ikuti saya lagi. Si. Nah, si biasa lagi. Si. Oke, sekarang lidahnya sambil melafalkan si dorong ke dalam. Sli, dorong ke dalam. Sli. Oke, sedikit lagi bagus. Dorong lagi ke dalam. Sli. Oh, ya, gemes ya. Oke, ya, greget. Oke, lagi Bunda, dilafalkan. Sekali lagi ikuti saya. Si. Ah, sekarang rasakan lidahnya didorong ke dalam. Jadi kamu menelan sesuatu. Sli. Ah, jadi siak. Lagi. Sli. Lagi. Oke, Bunda si lagi ya. Diulang lagi sekali lagi ya, coba ya. Si. Oke, sekarang lidahnya dorong ke dalam. Sli. Ah, sedikit lagi. Itu tuh sedikit lagi tuh lagi. Sli. Ah, sedikit lagi itu berubah lagi Bunda. Sli. Ah, dikit lagi. Jadi jangan. Jadi lidah Bunda tuh kayak begini nih. Dorong ke dalam aja. Jadi rasain didorong ke arah dalam lagi. Coba Bunda lafalkan lagi. Si biasa. Si. Sekarang dorong ke dalam. Sli. Nah, sedikit lagi. Coba sekarang lafalkan ihdina lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya. Berarti apa? Itu shin Bunda yang naiknya tengah lidah tadi. Oke, nggak apa-apa PR ya Bunda. Tadi Bunda sempat di awal bisa tuh, bagus banget. Ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya Allah yang memang menitipkan pelafalannya ke kita. Karena kita tuh tiba-tiba bisa. Ternyata sebenarnya atas kendali siapa? Kendali Allah. Kita cuma berikhtiar. Allah nanti yang nitipin. Gitu ya Bunda ya. Dilatih terus ya bagian huruf shotnya ya. Iya Ustaz. Lanjut ke ayat 7-nya Bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim
Ghairil Lanjut Bunda dari goiri apa? Lanjut. maghdubi Goiri diulang dulu Bunda, diulang dari goiri. Ghairil Oh, maghdubi alaihim. Bunda, mim itu huruf tipis, huruf tebal Bunda. Belibet Bunda. Ustadz tidak. Gak apa-apa, nggak masalah. Bunda, mim itu huruf tebal, huruf tipis. Tipis. Tipis, tapi kenapa Bunda tadi melafalnya gini? Ghairil maghdu. Karena udah siap-siap fokusnya ke huruf ghain. Nah, fokus dulu di huruf mimnya ma, baru masuk ke huruf ghainnya. Ghairil maghdubi. Ya. Ghairil maghdubi. Oke, sip. Lafalkan sekali lagi. Dari goiri lagi. Ghairil maghdubi. Ya, sampai akhir maksudnya Bunda dilanjutin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladhdolinya coba Bunda angkat pangkal lidahnya. Kurang tebal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, berarti PR Bunda di huruf apa untuk ayat ke-7 nih, huruf shad masih ya. Sli, terus huruf ain udah bagus, tinggal jangan masuk ke hidung. Terus huruf mim ya huruf tipis jangan ke bawah tebal. Huruf dot, huruf-huruf tebal tinggal dilatih pangkal lidahnya diangkat. Bunda ya. Baik Ustadz. Oke. Terima kasih Ustadz dukungannya. Iya, kembali kasih Bunda, terima kasih semangatnya ya. Masya Allah, luar Baik, biasa. Ustadz. Undur Iya, ya amin. Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.